Oke guys, jumpa lagi dengan saya Om Kos Forensik. Ingat ya, forensik. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema mengenai bagaimana prosedurnya atau apa saja yang diperlukan untuk memulangkan jenazah, pengiriman jenazah lah misalkan ya, melalui jalur udara. Pengiriman jenazah ini baik keluar kota maupun keluar pulau. Nah, itu syaratnya apa saja yang perlu disiapkan. Teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai. Di sini mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, loh kenapa jenazah kok dibawa keluar pulau, keluar kota, keluar daerah? Kan sudah meninggal, kenapa dibawa keluar daerah, keluar pulau? Ya, di sini saya mencontohkan begini, misalkan si A itu berasal dari Jawa, kemudian dia merantau ke Sumatera, atau mungkin sebaliknya, si A tinggal di Sumatera merantau ke tanah Jawa, entah itu karena bekerja, entah itu karena sekolah, entah itu karena menikah dengan yang orang Jawa dan sebagainya. Nah, kebetulan dia mengalami sakit dan meninggal, atau bisa juga mengalami kecelakaan kemudian meninggal di Jawa. Nah, otomatis kan keluarga yang sana itu berharap untuk bisa melihat secara langsung, untuk bisa memakamkan di tanah kelahirannya. Oleh karena itu, pada pertemuan ini saya akan membahas prosedurnya bagaimana, dokumen yang diperlukan apa saja untuk pengiriman jenazah ke luar pulau. Semoga informasi yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang pertama adalah surat kematian. Kenapa diperlukan surat kematian? Karena surat kematian itu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah meninggal, dan ini biasanya disaksikan, ditandatangani oleh dokter. Biasa dikeluarkan oleh rumah sakit, bisa juga dari pihak dinas catatan sipil dan sebagainya. Surat kematian plus identitas dari yang meninggal, bisa KTP, bisa fotokopi SIM, KK dan sebagainya. Itu diperlukan nanti ketika pemenuhan data di bandara dan sebagainya. Yang kedua adalah surat keterangan embalming. Sedikit informasi tambahan bahwa embalming itu apa? Embalming itu adalah pengawatan jenazah dengan formalin, kadarnya 10%. Kenapa diawetkan? Supaya tidak terjadi pembusukan jenazah. Sebab kalau itu kan kadang pesawat ada delay waktu pengiriman dari sini ke sana, membutuhkan waktu yang lama, dan mungkin di sana mungkin juga ada upacara-upacara yang lain. Kalau lebih dari 24 jam itu memang jenazah sebaiknya diembalming. Kenapa? Karena sudah mulai mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, ketika ada tikus mati itu aromanya seperti apa, baunya seperti apa, apalagi manusia ya yang tubuhnya besar ya, tentunya aromanya akan lebih sangat menyengat, dan itu kan tidak diinginkan dari pihak manapun. Nah, oleh karena itu salah satu prosedurnya adalah dengan diembalming supaya tidak terjadi pembusukan jenazah. Nah, prosesnya gimana? Darah mengalir di tubuh kita itu melalui pembuluh-pembuluh darah. Ya, anggap saja kayak selang-selang kecil gitu ya di seluruh tubuh kita. Nah, itu kan ada pembuluh vena dan pembuluh arteri. Nah, vena dan arteri. Nah, untuk embalming ini kita masukkan lewat pembuluh vena femoralis. Letaknya biasanya diambil di paha ya, di paha sini karena ukurannya yang cukup besar. Ya, kemudian ini dibuat sobekan sedikit di paha, kemudian dimasukkan semacam selang. Nah, nanti dimasukkan lewat situ formalinnya, kadarnya 10%. Itu biasanya dilakukan oleh dokter yang sudah ahli ataupun dari pihak-pihak yayasan kematian itu juga bisa ya. Itu harus ada surat keterangan embalming yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan dari kepolisian.
Kenapa perlu surat dari keterangan kepolisian? Ini sangat diperlukan sekali untuk menunjukkan bahwa jenazah tersebut tidak meninggal dalam keadaan dalam ada kaitannya dengan kriminal, ya, dengan apa itu yang berkaitan dengan tindak kejahatan dan sebagainya. Jadi tidak bisa, harus ada surat jalan dari kepolisian yang menyatakan bahwa jenazah tersebut tidak meninggal karena berkaitan dengan kasus pidana, ya mungkin bisa karena sakit atau kecelakaan atau sebagainya. Yang penting tidak ada kaitannya dengan kasus tindakan pidana. Nah, contohnya itu apa untuk kasus pidana seperti ini? Misalkan ya, seseorang terlibat kasus pengeroyokan misalkan, atau pembegalan, atau pembunuhan. Nah, tentunya untuk kasus-kasus seperti ini jenazah tidak bisa langsung untuk dibawa pulang ke tanah kelahirannya, atau tidak bisa langsung dimakamkan, karena ada proses yang lebih lanjut untuk penyelidikan. Misalkan harus divisum dulu, diotopsi dulu, kemudian nanti ada proses penyelidikan lebih lanjut, ada untuk mengarah bukti-bukti kemana nanti yang digunakan di pengadilan dan sebagainya, untuk menegakkan hukum, ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut, ya. Oleh karena itu diperlukan surat jalan dari kepolisian atau surat keterangan dari kepolisian bahwa jenazah ini tidak terlibat dengan kasus pidana, itu ya. Kemudian yang keempat adalah surat karantina. Apa itu? Yaitu surat yang menyatakan bahwa jenazah tersebut tidak meninggal dengan penyakit menular ataupun wabah, ya. Untuk saat seperti ini, misalkan ini kan lagi ramai-ramainya pandemi COVID-19. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, jenazah yang meninggal di sini misalkan yang dari luar Jawa, misalkan dari Sumatera, Kalimantan, misalkan ada kerabat yang meninggal di Jawa karena sakit misalkan, itu tidak bisa dibawa keluar, tidak bisa bawa keluar wilayah, ya. Itu baru dimakamkan di sini gitu. Karena itu memang dari prosedur seperti itu, ya. Tidak boleh dibawa, tidak bisa dibawa ke luar daerah. Takutnya nanti sampai sana keluarga yang sudah histeris, sudah kangen, itu pengen melihat, akhirnya pernah dibuka kembali. Nah, nanti yang dilakukan apa? Jika dibuka kembali dan terjadi penularan kepada semua warga di situ, siapa yang tanggung jawab, kan? Itu. Makanya dari pihak Pak Bianan atau di pihak bandara dan sebagainya tidak mau ambil resiko seperti itu, ya, karena penyakitnya termasuk penyakit menular ataupun pandemi. Jadi itu kan juga prosedur harus segera dimakamkan, ya. Yang terakhir adalah surat keterangan packing, ya. Surat keterangan packing. Maksudnya apa? Surat ini menunjukkan bahwa jenazah sudah di-packing dengan benar. Caranya gimana? Jenazah sudah dimasukkan dalam peti khusus, ya, yang kedap udara, kemudian dilapisi plastik. Itu ada tata caranya tersendiri. Untuk packing ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yayasan, ya, misalnya yayasan kematian dan sebagainya. Demikian tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, ya. Kalau memang teman-teman ingin channel ini terus berkembang, mendapatkan info-info yang lebih bermanfaat, simak terus channel Om Kos Forensik, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada pertemuan selanjutnya sebenarnya saya pengen ada agenda untuk membuat sebuah bahan diskusi. Cuman ini waktunya belum bisa confirm ke dokternya. Saya akan membahas bedanya antara meninggal karena tenggelam atau dibunuh dulu baru ditenggelamkan. Nah, itu yang mau saya bahas di channel pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya, atas atensinya. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. See you next.